Salam sehat, salam bahagia, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Berikut adalah salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikut ini isi dari Permendikdasmen Republik Indonesia nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Menimbang, ini bisa dibaca Bapak Ibu, mengingat, memutuskan. Ada ketentuan umum, ini bisa dibaca Bapak Ibu untuk ketentuan umum ini. Seperti yang sudah-sudah bahwa MPLS ini adalah kegiatan pertama murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter profil lulusan. Ada pasal 2, Bapak Ibu. MPLS diselenggarakan oleh sekolah. Di antaranya adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Pasal 3, MPLS diselenggarakan untuk pengenalan. Yang pertama, potensi diri murid. Yang kedua, harga sekolah. Yang ketiga, kurikulum. Dan yang keempat, itu lingkungan sekolah. Ini bisa dibaca lebih lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini bab 2, penyelenggaraan MPLS. MPLS diselenggarakan bagi murid baru pada awal tahun pelajaran. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pasca pelaksanaan. Ini bagian kedua, perencanaan MPLS itu ada 3. Yang pertama membentuk panitia, yang kedua menyusun program MPLS, dan yang ketiga adalah sosialisasi program MPLS. Ada pasal 8, kepanitiaan MPLS itu terdiri atas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Pasal 9 ayat 2. Nah, yang penting kita cermati, program MPLS itu berisi 1 kegiatan MPLS, 2 rincian pelaksanaan MPLS, 3 anggaran pelaksanaan MPLS, dan yang keempat hal lain yang terkait dengan program MPLS. Yang 4, yang ayat 4, Bapak Ibu, ini rincian pelaksanaan MPLS. Ada jadwal kegiatan, ada durasi kegiatan, lokasi kegiatan, pemateri dan materinya, serta yang kelima itu strategi dan metode penyampaian materi. Itu terkait anggaran, itu bisa bersumber dari BOS atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 tentang penetapan panitia. Pasal 11 lokasi kegiatan. Kalau dilaksanakan di luar lingkungan sekolah, pelaksanaan MPLS harus mendapatkan persetujuan dari kementerian atau dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan mengajukan permohonan persetujuan. Sosialisasi MPLS, Bapak Ibu. Di dalamnya paling sedikit memuat tujuan dan asas, materi, jadwal, dan larangan, peran dan tanggung jawab panitia MPLS, peran dan tanggung jawab orang tua atau wali murid, mekanisme pelaporan atau pengaduan, dan data murid baru.
Ini sosialisasi program MPLS, bisa surat resmi, pertemuan atau tatap muka, dan bisa melalui media komunikasi lain yang efektif. Sosialisasi program MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan MPLS. Nah, ini terkait pelaksanaan MPLS, Bapak Ibu. Materinya ada dua, materi utama dan pilihan. Ini materi utama MPLS itu ada 4. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, sopan dan santun bermedia sosial, dan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. MPLS dilaksanakan 5 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran. Ini terkait atribut pasal 16 Bapak Ibu bisa dibaca. Pelaksanaan dilaksanakan oleh panitia MPLS. Nah, ini bagian keempat pasca pelaksanaan. Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan paling sedikit meliputi ketercapaian tujuan MPLS dan identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS. Di bab 3 ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kepala sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada kementerian atau dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Laporan penyelenggaraan MPLS paling sedikit memuat rincian pelaksanaan MPLS dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Larangan, Bapak Ibu, nih larangannya. Yang pertama, dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Yang kedua, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya. Memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS dan atau melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 4 dan ayat 5. Pasal 22 ini kementerian atau dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menghentikan kegiatan MPLS di sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Ini tegurannya, Bapak Ibu. Ada tertulis penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, perberhentian sementara dari jabatan apabila panitia MPLS melanggar ketentuan langgaran. Sanksinya pejabat berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan yang berwenang untuk panitia MPLS pada sekolah swasta. Nah, ini yang memberikan sanksi ya Bapak Ibu. Nah, ini penutup. Ini bisa dibaca. Demikian Bapak Ibu isi dari Permendikdasmen terkait dengan pelaksanaan MPLS. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.